Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sasi, host yang akan memandu fitness talk kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau tanya nih kabarnya, gimana kabar kakak-kakak semua yang ada di sini? Gimana kabarnya malam ini? Apakah habis olahraga atau habis menjalani aktivitas seharian? Boleh kasih reactionnya. Kita bakalan banyak banget nyari ilmu nih malam ini. Kadang aku tuh suka mempertanyakan gitu, pasti banyak banget nih kerabat atau keluarga, bahkan orang tua, atau bahkan kita sendiri yang ngerasain dampak dari penuaan otot itu sendiri di keseharian kayak misalnya udah sulit banget nih ngangkat buat beban berat atau misalnya kayak ngerasa sulit banget lelah kalau misalnya jalan jauh kayak gitu-gitu. Nah, kita di Fitness No kali ini kita bakal ngebahas tentang banyak tips and trick buat ngejaga kesehatan otot mulai dari kayak pemilihan makanan, jenis latihan yang efektif sampai hal-hal yang mungkin jarang kita perhatikan tapi ternyata itu tuh sangat berpengaruh gitu. Nah, langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama nih Coach Lisa. Kita di Fitness Talk kali ini akan dipandu langsung oleh Coach Lisa. Kalau gitu langsung aja kita kuras ilmunya bareng-bareng. Kita dengerin nih dari Coach Lisa. Gimana Coach kabarnya malam ini? Belum di unmute ya? Tes tes, aku ke mute ternyata Iya, ya. Oke, halo semuanya, malam. malam. Boleh Nah, Coach, langsung aja nih. mm, Udah penasaran gimana sih tentang penuaan otot itu? Mungkin waktu dan tempat kita persilakan ke Coach Lisa. hai, terima kasih Sasi. Jadi Sasi ini partner baru aku untuk host ya. Mohon sambutannya host kece kita untuk di tahun 2025 ini. Eh, Alhamdulillah aku sehat, Sasi. Aku juga baru habis makan. Siapa tadi ada yang aku lagi nyiapin makan nih tulisannya apa? Ada yang ngechat seperti itu ya. Oh iya. Alhamdulillah tapi WO General Apps. Gimana Keren Tika? banget. Alhamdulillah lagi nyiapin makanan nih. Sebentar. Gua kayaknya oke. Dah, enaknya tampilnya seperti ini. Oke. eh Karena kita temanya hari ini adalah anti-aging muscle exercise ya nggak sih? Oh. Ini tuh berarti kita untuk kakak-kakak di sini, teteh-teteh di sini, Maya jangan dipanggil Bunda kalau gitu ya. Enggak, Bunda dalam arti kan punya anak yang sayang, dibina, ya, dibimbing gitu. Itu adalah gelar yang melebihi dari kakak-kakak dan teteh-teteh. Tapi kan gue juga tetap mau awet muda gitu ya. Eh apa Baru tadi aku nyiapin an- materi ya anti-aging muscle exercise gitu di salah satu tempat untuk office gitu ya di luar. Gue sawet muda itu ya kadang ya sampai eh teh kuliahnya di mana? Udah masih Aduh, semester berapa? Jangan lupa diajakin teman-temannya ke sini hangout. Hmm? Jadi keren banget ya, Coach. itu semua idaman ya. Kita juga Benar. pengen pada saat kita lagi di luar menggunakan baju yang biasa saja, kita masih tetap mempertahankan awet mudanya kita gitu loh ya. Benar. Dan itu hal yang memang siapa sih yang nggak ingin wanita ingin meraih meraih hal-hal yang kelihatan lebih muda gitu ya. Dan apa sih kenapa strength training bisa menjadi sebuah solusi gitu ya, menjadi sebuah solusi untuk regenerasi otot, penuaan aging juga jadi diperlambat dan sebagainya. Ya, siapa di sini yang pokoknya kita di sini harus pede, kita harus merasa bahwa kita awet muda ya di webinar kali ini. Jadi siapa di sini Benar. coba yang merasa bahwa gue sudah merasa 20 tahun, 22 tahun di sini ada di sini. Coba di sini. Ada yang sudah merasa lebih muda di sini pembawaannya, ada yang merasa bahwa gue nih muda gitu. Coba ada?
Ada yang merasa di sini masih 19 tahun, 18 tahun semenjak join sama Lisfit? Wah, Oh, jangan ditanya betul. Tika ya, Tika ya. Nina, saya merasanya muda terus coach. Iya, benar ih, harus merasa muda terus gitu ya. Luar biasa. Tania, Siti, apalagi Siti nih, berasa dia muda terus ya. Vera juga ya, Mbak Vera. Oke, kita langsung ke materi saja. Apalagi aku coach kayaknya pengennya pencicilan terus ya. Iya, benar ya. Mungkin yang kita, kalau kita temenan di Instagram, mungkin sepertinya kalau kamu ngelihat jejak kelakuan saya seperti kepala di bawah, kaki di atas ya. Ya kayak gitu kelakuannya. Luar biasa. Jadi benar maunya jumpalitan terus, maunya pecicilan terus ya walaupun sebenarnya ya hidup tidak semudah itu tapi ya kita tunjukin aja bahwa kita semudah itu gitu. Oke, kita next kita masuk ke anti aging muscle with strength training. Ya, sip. Pengen tahu deh teman-teman kenapa apa yang membuat teman-teman yakin bahwa latihan beban itu mengurangi penuaan pada otot. Kenapa? Kenapa? Kenapa teman-teman merasa bahwa kalau ada latihan beban akan mengalami penurunan resiko penuaan pada otot? Apa sih yang bikin teman-teman yakin kayak gitu? Coba, Pak, yuk ramein di chat. Aku tuh kalau misalnya, aku kalau latihan beban nih coach ya, kayak berusaha semampu mungkin gitu atau aku tuh selalu bermandikan keringat atau aku tuh ketawa kalau aku lagi latihan jadi bawaannya awet muda terus. Ada yang mau sharing di sini semenjak latihan bareng Lisfit? Kenapa berasanya kok kayaknya pecicilan terus ya kita? Coba lebih aktif bergerak nggak gampang stres. Iya, benar. Jadi sebuah riset mengatakan bahwa jika kita stres, kita memang tidak bisa menghilangkan pikiran yang membuat kita stres. Kita tidak bisa menghilangkan itu, tapi kita bisa merekayasa pikiran kita yang tadinya stres dengan aktivitas fisik. Gitu. Jadi kalau stres bergerak, justru bergerak, bukan malah dibawa diam itu malah sebenarnya tambah stres. Ya, kalau misalnya suatu kondisi, coach lagi meeting, kan nggak mungkin ya kita jalan di tempat, atau nggak mungkin kan kita sambil bergerak gitu kan. Berarti atur nafasnya gitu ya. Jadi ada dua, aktivitas fisik dan sirkulasi pernafasan itu mampu mengurangi stres. Semakin sedikit stresnya semakin mudah. Ya, oke. Kita akan bahas tentang dampak dari muscle aging, perbedaan sarkopenia dan osteoporosis, peran latihan kekuatan, dengan menurunkan anti-aging muscle, jenis latihan yang tepat relate kehidupan sehari-hari. Yang terjadi akibat penuaan pada otot, obesitas, penyakit kronis, kekurangan gizi, ya, penurunan performa di kehidupan sehari-hari, penurunan kemandirian, lalu kematian terjadi lebih cepat karena penyakit degeneratif. Jadi ini bukan soal ototnya defisiensi, tapi ini soal kualitas hidup gitu. Ya, riset mengatakan sudah pada manusia usia dewasa penurunan massa otot terjadi 3 sampai 8% setiap tahunnya. Pasti terjadi. Berarti udah riset dong, udah WHO dong, percaya dong, ya kan? Nah, tapi ini hanya untuk case-case yang tidak melakukan latihan beban. Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan pintas. Cara satu-satunya untuk mempertahankan si muscle adalah latihan beban. Ya, oke. Penuaan terhadap otot. Berarti degenerasinya lebih cepat terjadi daripada regenerasi. Gitu. Kalau penuaan terhadap otot sudah terjadi,
Akibatnya tulang melemah nggak? Nah, kalau tulang melemah, berarti kita jadi males jalan kan? Kita males bergerak kan kalau tulang melemah. Sakit, badan dikit-dikit gitu ya. Tapi makannya gas terus. Jadi, apa yang kita makan tidak menjadi aktivitas yang seharusnya dilakukan, malah diam. Nah, ketika diam, dia numpuk di dalam cadangan lemak. Itulah yang mengakibatkan seperti obesitas, ya, lalu resiko penyakit yang serius dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya quality, bukan quantity. Oke, muscle aging disebut atrofi, penuaan muscle disebut atrofi. Penurunan jumlah sel otot dan ukuran otot seiring waktu. Ini yang terjadi atrofi. Hal ini mengakibatkan resiko terjadinya sarkopenia dan osteoporosis. Salah satu akibat dari kurangnya latihan kekuatan adalah hilangnya massa otot. Oke, jadi massa otot mengalami penurunan kira-kira 3-8% per dekade sesudah usia 30 tahun. Usia berapa kita sekarang? 17 tahun ya, jadi hati-hati. Laju penurunan ini lebih cepat terjadi sesudah usia 60 tahun. Program latihan beban bukan hanya untuk masa usia aktif, tapi juga sampai seumur hidup. Cuman intensitas dan frekuensinya yang kita setel. Oke, ini yang terjadi muscle aging. Sarkopenia dan osteoporosis hubungannya memiliki dampak buruk terhadap kesehatan. Ya, kalau osteoporosis kan eh, bermasalah dengan sendinya, kalau sarkopenia bermasalah dengan tulangnya. Apa yang menyebabkan terjadinya osteoporosis yaitu saat pembentukan tulang baru mau terjadi, resorpsi tulang itu lebih dulu terjadi dibandingkan pertumbuhan. Nah, sayangnya osteoporosis itu terjadi ketika yang tulang lama itu mengalami pengeroposan, tapi yang tulang barunya lambat dalam regenerasi. Gitu ya. Jadi sebenarnya masa tulang itu selalu tumbuh seumur hidup. Saya nggak bilang tinggi ya. Jadi kayak misal nih, anti aging itu bukan sekedar hanya badan. Kita jangan bicara hanya badan, kita bicara dengan wajahnya juga ya. Kayak misalnya nih tulang-tulang pipi ya, tulang-tulang pipi, eh, apa namanya kan pasti ada juga yang namanya pengeroposan dan sebagainya. Terus kita bilang tulang-tulang barunya itu mau regenerasi ketika kita jarang melakukan latihan dan sebagainya, rangsangan itu nggak ada untuk mau tumbuh ke tulang baru. Rangsangannya nggak ada. Makanya anak kecil harus dibiasakan makin aktif ya gak? Agar rangsangannya terus-terus terjadi. Begitu juga sebenarnya yang tua-tua, rangsangannya baru akan terjadi, osteoblasnya akan cepat terjadi jika kita memberikan rangsangan yang tepat. Nah, untuk merangsang yang tepat itu, latihlah si otot yang melekat pada tulang gitu ya. Nah, ketika penuaan tulang itu terjadi dan ketika kita tidak memberikan rangsangan maka osteoporosis itu terjadi. Bukan karena kita sudah tua, kan? Misal nih, lutut aku sakit, wajarlah karena aku sudah tua. Enggak, bukan karena itu. Bukan ya. Jadi lebih ke muscle-nya yang tidak pernah dilatih, tulangnya selalu dihancurkan, tetapi tulang barunya lambat tumbuh. Akibatnya lututnya sakit. Akibatnya merasa dikit-dikit tulangnya sakit. Coba dibenahi lagi aktivitas fisiknya. Diberi lagi rangsangan barunya ya. Itu yang terjadi pada kondisi osteoporosis. Nah, sedangkan sarkopenia, tubuh melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan tubuh untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang ditandai dengan hilangnya massa otot dan fungsi otot secara progresif dan global seiring kurangnya beraktivitas meningkatkan resiko jatuh dan patah tulang. Dampak lain yang terjadi akibat muscle aging adalah ketika sel otot terjadi penurunan terutama di area sistem saraf.
maka gangguan fungsi pun bisa terjadi. Perintah dari sistem saraf ke sistem motorik menjadi ada gangguan. Sebuah perintah dalam sistem saraf tentu mengakumulasi perekrutan jumlah sel otot yang digunakan. Apabila itu kurang, maka gangguan fungsi gerak pun terjadi. Eh, Pernah lihat orang stroke ya? Jadi ataupun tiba-tiba kok tangan aku tremor ya, kok kaki aku tremor ya, tuh ya. Ada beberapa faktor dan salah satunya adalah gangguan dari sistem saraf. Bukan dia gila, bukan gitu ya. Tapi segala hal yang kita lakukan ini sebenarnya disuruh oleh si sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat kan di belakang ya. Nah, ketika sistem saraf pusat ingin melakukan sesuatu, dia memberikan ke sistem saraf motorik perintah. Oke. Dari sistem saraf pusat mau ke sistem saraf motorik perintah, kamu tolong Lisa eh, dari jongkok berdiri. Itu sistem saraf pusat. Kita semua dikendalikan oleh sistem saraf pusat, ya. Lisa tolong berdiri. Minta ke sistem saraf motorik. Si motorik kan untuk membuat berdiri dibutuhkan misalnya 100 sel otot pada kaki dan pinggang. Jadi dong, dia butuh pasukan dong buat ngangkat. Nah, ketika sarkopenia itu bisa terjadi adalah saat yang dibutuhkan 100, jumlahnya hanya 70. Gitu, ya. Jumlahnya 70. Hilang 30-nya. Nah, sistem saraf motorik pasti akan ada gangguan untuk melakukan gerakan. Makanya dinamakannya sarkopenia. Ketidakmampuan tubuh untuk melakukan sebuah aktivitas, teman-teman. Ya, itu yang paling penting. Oke, bersyukurlah yang masih pecicilan, ya masih senang-senang hahihu ya. Jadi kayak nggak maksimal gitu ya, Coach? Outputnya. Mm-mm. Iya, jadi nggak maksimal pada saat dia melakukan sebuah aktivitas dari jongkok berdiri dibutuhkan 100, ternyata setelah dikumulasi datangnya 70. Mungkin nggak dia bisa berdiri. Nah, itu aja keagungan Tuhan dalam menciptakan manusia adalah digunakan cara survivor dari pakai tongkat, pegang tembok, ya. Tapi kondisi ini dinamakan sarkopenia karena tidak berkualitas dalam jongkok berdirinya seperti itu, ya. Bukan karena dia udah tua, bukan karena sel ototnya yang berkurang. Sedangkan seumur hidup sel otot itu terus berproduksi. Lansia diperkenankan latihan beban, justru dianjurkan gitu, bukan malah jadi bahaya ya. Oke, lanjut. Dengan kata lain, aging muscle mengakibatkan seseorang mengalami penurunan performa aktivitas. Bisa dikarenakan ketidakmampuan tubuh bekerja seharusnya karena sel ototnya kurang atau kondisi tulang yang rapuh. Jadi ada dua kondisi saat itu. Prinsip muscle, use it or lose it. Apakah benar? Ya benar. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa latihan kekuatan dapat membantu membangun dan mempertahankan massa dan kekuatan otot. Apa yang banyak dari kita tidak tahu adalah bahwa otot yang kuat menyebabkan tulang yang kuat. Dan tulang yang kuat dapat membantu meminimalkan resiko patah tulang akibat osteoporosis. Dengan kata lain, saat latihan kekuatan, tubuh mengalami peningkatan massa otot dan volume otot, di mana ini berperan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelihatannya dari sini, garis kirinya ukuran dan kekuatan otot, dan usia sebelah kanannya. Nah, ukuran dan kekuatan otot, riset terbaru adalah yang garis biru. Makin aktif dia, penurunan fungsi ototnya makin melambat di masa tua. Beda waktu masa mudanya nggak pernah dilatih, seperti hitam tuh ya, dari masa dewasa anjlok langsung ke masa tua tidak aktif. Rentang perbedaannya jauh, jauh banget gitu. Ya, ini sudah jelas sumbernya juga dari WHO.
Hmm, latihan kekuatan seperti apakah yang efektif mempertahankan masa otot? Latihan-latihan yang sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip gerak setiap hari, berjalan, berlari, mendorong, menarik, ya kan? Mempertahankan posisi. Nah, itu hal-hal yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tapi kan, makanya ada kayak seperti prinsip, aku sudah berjalan 10.000, aku sudah mendorong, aku sudah menarik, aku sudah memutar, aku udah gendong anak gitu ya di kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu ngomong segitu, segitu, sehingga kita mengabaikan latihan yang sesungguhnya. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang lebih optimal, poin-poin itu betul, tapi lebih tepatnya latihan yang terstruktur. Bisa, kalau emang gendong anak, bikinlah gendong anaknya 12 repetisi 3 set gitu. Kalau emang memutar, lagi misalnya di mobil ya, kita kan bawa ke kanan. Ya udah bikin lagi ke kiri, bikin lagi ke kanan, bikin lagi ke kiri 12 repetisi, jadiin 3 set juga. Nah, itu baru efektif. Ya, jadi kalau equalnya adalah kehidupan sehari-hari, tolong equalkan kehidupan sehari-hari itu dibuat dengan struktur latihan beban yang sudah ada dan sudah teriset. Gitu. Jadi aktivitas fisik bukan menjadi alasan bahwa kita harus mempertahankan masa otot dengan latihan beban. Intinya jangan malas. Oke, eh yang tadi ya, jadi contohnya seperti farmer's walk, step up ya, bend over row, Russian twist dan sebagainya. Penting dong latihan seperti ini kan. Kita mau naruh barang ke lemari, kita mau ngambil barang dengan bungkuk, kita mau dari mobil belok ke kanan, belok ke kiri nggak encok gitu ya. Oke, terus metode apa lagi? Berdasarkan arah sendi yang bergerak. Jadi kalau misalnya lututnya cuma bisa ke depan dan ke belakang, ya udah jangan digunakan sampai ke puter-puter sendi gitu. Sendi bahu, sendi panggul. Jelas sendinya kalau kita dulu belajar sendi bisa memutar, sendi bahu adalah sendi yang bergerak paling jauh jangkauannya, ya. Makanya sebenarnya sendi bahu itu paling sering cedera ya karena sering overworking. Lalu stimulus kepada otot yang diberikan tepat dan menyenangkan ya. Jadi ini metode-metode yang teman-teman bisa implementasikan untuk latihan sendiri. Misal, udah ikut coaching, aku harus latihan beban, udah jadwalnya aku harus latihan beban. Ya udah coba bikin gerakannya sendiri, implementasikannya sendiri. Seperti apa? Ya ini ada push, ada pull, terus sendi bahunya benar bergerak, terus rentang 10 sampai 12, terus stimulus kepada otot, intensitasnya sampai mukanya jelek dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari ya, yang terstruktur, yang dipakai sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Ini berdasarkan arah gerak sendi. Jadi kayak sendi bahu benar-benar muter ke belakang dan ke depan. Sendi tangan bisa mutar. Lalu sendi bagian mana lagi? Lengan, depan belakang doang. Jadi cuma bisa seperti ini. Jangan kamu putar-putar lagi dumbbellnya ya. Nah, ini adalah stimulus superkompensasi hasil pasca periode latihan yang sangat mempengaruhi fungsi terlatih untuk memiliki kapasitas kinerja yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, jadi ini adalah fase di mana teman-teman pada saat training justru lagi dirusak ototnya ya. Lagi recovery juga masih belum tumbuh si otot. Seiring waktu, makannya oke, stres manajemennya oke, tidurnya juga bagus, akhirnya tubuh mengalami super kompensasi ya. Kalau teman-teman masa zaman saya ya, kalau kita lagi nonton kartun gitu kan ya, kita makan, dipukulin ya, terus dia makan bayam, lalu dia tumbuh lagi ototnya Popeye ya. Nah, seperti itulah. Jadi lebih kuat, lebih besar gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke next fase super kompensasi. Nah, ini bisa dilihat ya, kepotong nggak ya aku ya. Yang pertama adalah fase pertama 1 sampai 2 jam. Penurunan keaktifan massa otot, kelelahan. Ya, ini yang habis coaching ya. Nah, itu dia ya. Fase ketiga
36 sampai 72 berarti hari kedua ya, hari ketiga. Kapasitas kemampuan otot meningkat, DOMS meredah, peningkatan aspek psikologi seperti memiliki rasa PD ya. PD itu percaya diri yang tinggi. Oh sorry, fase pertama 1 sampai 2 jam, lelah habis latihan. Kedua 24 sampai 48, 2 sampai 4 hari pemulihan kompensasi dimulai. Ketiga 3 sampai 6 hari, DOMS yang meredah, kemampuan otot meningkat. Keempat, siap diberikan untuk stimulus kembali. Tapi ya teman-teman, untuk fase ini tidak menjadi tolak ukur. Misal ya, harusnya fase hari kedua gue DOMS, tapi kok gue nggak DOMS? Ya nggak masalah, berarti tubuhnya sudah beradaptasi dengan level tersebut. PR dengan kamu, berarti bebannya harus ditambah. Cuman yang namanya latihan, DOMS tidak menjadi tolak ukurnya teman-teman bahwa teman-teman itu oke latihan yang enggak seperti itu. Tubuh kalau setiap hari ngalamin DOMS babak belur juga ya. Atau setiap latihan ngalamin DOMS ya kita kapok juga gitu kan. Tapi aku rindu sakit itu. Boleh, cuman jangan sesekali. Berarti diatur jadwal latihannya dalam seminggu itu ada 1 hari di mana teman-teman dalam seminggu itu ngejar challenge baru. Dobrak challenge baru. Bisa, yakin. Coba yang shoulder press-nya biasanya 6 kilo, bikin sekarang 10 kilo. Berarti total 20 kilo. Coba yang lower body-nya kemarin 12 kilo, bikin sekarang goblet squat-nya 20 kilo. Kayak gitu ya. Berarti siapin alatnya. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi ini tidak menjadi tolak ukur untuk bagi yang pemain. Yang baru atau yang baru join, biasanya ini yang menjadi tolak ukurnya. Oke, latihan kekuatan untuk meningkatkan massa otot atau hypertrophy, exercise-nya terapkan latihan progressive overload. Pemula 6 sampai 10 set, kelompok otot per minggu atau 2 sampai 3 kali. Nutrisi, tracking, udah berapa protein yang masuk, ya berapa seratnya. Terus ada sini ya bukan nutrition, buat training plan untuk mengatur jadwal istirahat dan kelola stres dengan baik. Oke, sip. Lalu buat yang terakhir adalah menyenangkan. Ketika kita memutuskan menambah sebuah kegiatan di dalam kehidupan sehari, ada satu kondisi yang harus dipertimbangkan yaitu adaptasi psikis ya. Jadi dipersiap. Jadi kalau memang mau ditambah bebannya menyesuaikan aja. Oke, segitu materi yang disampaikan. Sisanya tanya jawab dan kalau memang ini sesinya teman-teman mau cerita kondisi-kondisi lainnya silahkan ya. Untuk record mungkin bisa di stop ya. Jadi kita tidak ada record di sini yang di akhir. Boleh, Widya, tolong di stop recordnya. Tes tes.